Lihat, nama Peggy Setiawannya tuh serasa bold, tebel gitu ya. 28 tahun umurnya. Sedangkan yang di DPO, dia bilang umurnya itu 30 tahun. Nah, apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina Peggy? Tidak kenal sama sekali. kok sama-sama kasus pembunuhan, tapi yang satu itu memang dikasih konferensi pers, yang satu enggak ya. Kalau pelaku belum mengakui, dia nggak dikasih kesempatan bicara, guys, gitu. Pas Agustus 2016, dia tuh udah OTW Bandung, guys. Linda yang lagi kesurupan Vina. Oh, yang kejar backpacker itu ya? Tapi kalau dari suaranya ya, itu mirip dengan suara kesurupan yang lagi viral kemarin, yang kesurupan Vina di tubuh Linda itu ya. Peggy Peron rela mati, dia itu bukan pelakunya. Bahkan dia nggak kenal Vina sama Eki. Banyak kejanggalan nih di kasus ini nih. Kita bahas. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik aja? Peggy Peron itu kemarin udah menunjukkan wajah aslinya, wajah-wajah kulba gitu. Nah, tapi guys, banyak banget nih, ada dua, ini kubunya terpisah ya. Tiba-tiba ada orang yang tidak percaya banget bahwa dia Peggy Peron yang asli. Ada orang yang percaya banget. Nah, tapi menurut Let's Go, ini pendapat pribadi Let's Go ya, jujur. Let's Go sih agak kurang yakin dia adalah pelaku Vina ya. Karena kemarin dia udah ngasih statement banyak itu, bahkan mulutnya tuh mau dibungkam sama kepolisian untuk tidak membuat statement. Namun, beberapa bukti dari kepolisian menguatkan dia adalah pelakunya. Tapi beberapa bukti itu, menurut Let's Go yang akan kita bahas sekarang, itu tidak menguatkan bahwa dia adalah pelakunya. Wah, tapi bebas ini berpendapat ya, karena banyak kejanggalan. Nah, makanya kita bahas. Ayo kita bahas omongannya kepolisian yang menurut Let's Go beberapa hal ada kejanggalan. Kalau konferensi persnya kalian pasti udah nonton kemarin ya. Kemarin kan Let's Go libur nih. Kasih libur ya. Capek juga ya. Gawal kasus ini ya. Nah, sekarang ini udah Let's Go persingkat. Ada beberapa hal yang menjadi penasaran kita. Peran PS alias Peron alias Robi mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Nah, jadi di sini gerakan Peggy Peron nih memukul dengan balok kayu, dia kayak geleng-geleng gitu. Pas dikasih tahu bahwa dia pelaku pembunuhannya juga geleng-geleng. Nah, geleng-geleng ini menyiratkan bahwa ini kok kayak polisi berlebihan sekali dengan kronologinya, padahal saya kenal orangnya aja enggak gitu loh. Dan tipe yang mana nih, guys? Kemudian pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Peron alias Robi Irawan. Nah guys, jadi saksi ini yang si Aep itu kabarnya dia adalah teman masa kecilnya si Peggy Peron ini gitu. Jadi dia, saksi ini mengetahui atau mengenal lah 5 pelaku ini termasuk si Peggy Peron. Saksi ya, saksi si Aep ini. Oke, tapi ini ada hal yang menarik nih. Penyidik lama, artinya penyidik pada tahun 2016 pernah mendatangi rumah DPO, namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Kemudian mengamankan motor smash warna pink dan memfoto DPO yang berada di dinding, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Bukti dari kepolisian adalah motor smash pink gitu, yang katanya ada di postingannya FB-nya Peggy Peron ini. Dan saksi yang diberikan yaitu foto smash dan juga fotonya Peggy Peron yang ada di dinding rumahnya itu difoto sama kepolisian. Terus ditanya sama saksi, kamu kenal nggak ini orang ini? Nah, dia bilang kenal, itu adalah namanya Peggy Peron, pelaku pembunuhan ini. Nah, pertanyaannya kan, fotonya Peggy ini dikasih tahu ke saksi. Kenapa foto Peggy ini tidak dikasih tahu ke terpidana? Nah, terpidana atau pelaku-pelaku yang udah ditangkap. Nah, itu pertanyaan Let's Go ya. Kalau nanya ke saksi, dia bilang iya. Tapi kalau nanya ke pelaku lain tuh kan menurut keterangan yang kemarin-kemarin, dia bilang tidak kenal dan tidak tahu yang namanya Peggy, yang namanya Egy gitu. Nah, ini menurut Let's Go kejanggalan ya. Kenapa yang dikasih fotonya ini adalah saksi? Ya, saksi perlu dikasih foto, tapi pelaku yang lain kenapa nggak dikasih foto, nggak dikasih lihat foto ini? Karena gue nonton ini tidak ada penjelasan itu ya. Harusnya kan, ini teman kamu nih, si Egy ini teman kamu kan? Wah, itu bukan Egy pak, itu namanya Peggy. Ya, itu kalau terjadi miskomunikasi nama kan bisa ya. Kalau si Peggy ini kenal, memang orang itu yang sama kita kemarin nyikat Vina dan juga si Eki ini. Memang dia otak pelakunya pak. Nah,
Narapidananya kan harusnya ngomong gitu. Dari berita yang kemarin-kemarin, pelakunya ini tidak kenal dan tidak tahu yang namanya Egy. Nah ini gimana nih Pak? Sedangkan Bapak udah punya fotonya di zaman itu. Dan foto itu kenapa tidak digunakan menjadi DPO kemarin? Nah, itu pertanyaan kita ya. Di tahun 2016, penyidik udah memfoto DPO yang ada di dinding. Berarti foto keluarga kan? Nah, kenapa tidak itu digunakan untuk menjadi DPO, daftar pencarian orang, yang viral pada saat ini? Nah, itu pertanyaan kita ya. Dan Peggy ini katanya 2016 juga udah pernah diperiksa. Dan kenapa nggak ditangkap? Apakah di tahun 2016 dia tidak terbukti bersalah oleh penyidik? Nah, dan juga kalau kalian lihat ini ya, ini foto ijazahnya ya Peggy Setiawan nih. Ini Let's Go dapat di TikTok ya gitu. Tapi ini nggak tahu nih asli atau nggak. Ini dugaan lah, kita bilang dugaan dari ijazah Peggy Setiawan. Kita lihat nama Peggy Setiawannya tuh serasa bold, tebel gitu ya, gitu. Bagian namanya kok tebel ya, gitu. Kayak apa gitu. Tahun 1996, berarti sekarang itu 28 tahun umurnya. Sedangkan yang di DPO, dia bilang umurnya itu 30 tahun. Nah, kalau dilihat dari foto masa kecil, dia berambut lurus nih. Kalau dari kecil dia kayaknya udah berambut lurus, tapi memang pendek ya, gitu. Tapi kalau yang di DPO kok dia berambut keriting? Nah, ini pertanyaan Let's Go kan, ciri-ciri DPO itu dapat dari mana sih, Pak? Itu pertanyaan kita ya. Kok misinformasi gitu? Ya wajar sekarang netizen agak curiga sama kepolisian ya. Ciri-ciri daftar pencarian orang kok beda sama aslinya itu. Katanya umur 30 tahunan, tapi ini umur 28-an. Katanya rambutnya keriting, tapi ini rambutnya lurus. Dan nggak sampai situ ya, Peggy pun membantah gitu. Dia bilang ini semua fitnah gitu. Jadi semua fitnah, saya rela mati nih. Bukan saya pelakunya. Kita lihat. Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke, tentu harus didampingi oleh tunggu agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu sabar ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan saya rela mati. Itu guys, dia bilang saya rela mati, saya tidak mengakui pembunuhan itu, dia bilang tuh waktu di konferensi pers ya. Waktu dia mau ngomong itu langsung dibawa ke polisian untuk keluar dari ruangan tersebut ya. Dan bahkan di jalan pun dia masih ditanya sama wartawan ya. Pengakuannya masih tetap sama guys. Kita lihat. Tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Egy dan juga Vina, Peggy? Kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Sama sekali, Pak. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Tidak Peggy? kenal. Mereka hanya teman, Pak. Teman, tapi Anda betul ikut geng motor? Tidak, sama sekali, Pak. Tidak ikut geng motor? Tidak, saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya Pada mati. saat tanggal 27 Anda di mana pada saat Di kejadian? Bandung kata Pang. Di kata Pang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Terus ditanya sama wartawan, apa yang meyakinkan bahwa Anda itu benar-benar nggak membunuh Egy sama Vina? Saya nggak kenal. Nah, dia bilang itu ya, saya nggak kenal. Saya nggak kenal sama si Egy sama si Vina. Statement-statement Peggy ini yang membuat netizen tuh terbagi dua ya. Ada yang alah, itu namanya juga narapidana, juga namanya penjahat, dia pasti tidak pernah ngaku gitu. Ada yang kenapa dia harus sampai dibawa kabur gitu sama kepolisian ya? Dia kan pengen menjelaskan sendiri gitu. Dan pertanyaan kita, kok sama-sama kasus pembunuhan seperti cuplikan video ini ya? Nah, ini ada kasus pembunuhan juga guys. Tapi yang satu itu memang dikasih konferensi pers, yang satu enggak ya. Sama-sama kasus pembunuhan, tapi kasus Vina ini nggak dapat kesempatan bicara si Peggy Peron. Sedangkan pelaku satu lagi itu dikasih bicara. Nah, kalau dari video ini, Let's Go rasa yang dikasih bicara ini adalah pelaku yang mengakui dia sudah membunuh. Kalau pelaku belum mengakui, dia nggak dikasih kesempatan bicara guys gitu. Jadi gimana ini ya? Apakah Peggy ini harus mengakui dia adalah pelakunya baru dikasih kesempatan bicara? Kalau dia bukan pelakunya, tidak boleh bicara. Harus dibungkam ini mulutnya. Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Karena kita kan awam hukum ya. Iya, banyak yang bilang-bilang dia ngasih kode geleng-geleng itu dia bukan pelakunya gitu. Ada yang bilang, yang tersangka asli nih, yang tersangka asli itu lagi senyum-senyum di depan TV sambil ngopi. Ya, banyak curiga bahwa tersangka asli ini happy-happy dia, santai-santai dia. Kalau memang ada tersangka asli ya. Lah, bukan saya yang ditangkap. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita masih menunggu gimana nih si Peggy ini. Apakah Peggy ini tersangka asli atau enggak? Atau dia karena sudah melihat Saka viral duluan dan Saka bilang dia adalah korban salah tangkap. Nah, Peggy ini sebagai pelaku yang asli, dia juga akan mengikuti hal itulah.
Aku lihat Saka udah ngomong dia korban salah tangkap. Aku juga mau jadi korban salah tangkap. Nah, dan Facebooknya, yang diduga Facebooknya itu padahal di tanggal 12 Agustus 2016 dia tuh udah OTW Bandung guys. Kalau ini kayak ini kan Peggy Setiawan 12 Agustus 2016. Bismillah OTW Bandung gitu. Tanggal Agustus dia udah OTW Bandung. Tanggal 17 Agustus gitu besoknya dia mengais rezeki di kota orang gitu. Kalau lo punya mimpi, nggak boleh males. Nah, 24 Agustus, ini sehari sebelum kejadian Vina itu ya, dia bilang, kalem, baru on face lagi. Yang pelit jempol gue remove. Yang pelit jempol gue remove. Oh gitu maksudnya. Gitu. Tapi tanggal 25, hari kejadian, 27, 28 itu nggak ada. Sampai langsung ke 1 September, dia bilang, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang engkau berikan begitu berat, ya Allah? Menurut Let's Go di tahun 2016 ini, kalau memang dia bukan pelakunya, ya dia sangat-sangat berhak dan sangat-sangat masuk akal ketika dia komplain di Facebook gitu. Saya nggak tahu masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Gitu. Ini banyak kejanggalan yang menurut Let's Go yakin, ini opini pribadi ya, yang menurut Let's Go yakin bahwa dia sepertinya bukan pelaku sebenarnya. Gitu. Tapi kita boleh berbeda pendapat ya. Kalau kalian yang mendapat ngerasa Peggy Perong ini pelaku asli, coba komen di bawah ya. Dan kabarnya guys, dari TikTok itu ada orang yang kesurupan Vina. Nah, orang ini menduga, netizen menduga bahwa dia adalah Linda yang asli. Dia Linda yang lagi kesurupan Vina. Masa sih? Ayo kita nonton. Jejak backpacker itu ya? Ya kasih suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Wah, ini guys, jadi cewek ini yang diduga Linda itu. Let's Go dapat dari TikToknya Homan Paris Official ya. Ini TikTok asli apa enggak? Jadi dia kesurupan, dia bilang jejak backpacker Bang Mel-Mel itu bukan itu sebenarnya gitu. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia kesurupan Vina katanya guys. Ini apa? Kalau ini Linda yang asli, hebat juga dia. Lagi viral, kemasukan Vina lagi nih. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Oh, wah dari kesurupan ini dia bilang Vina malah Bang Mel-Mel itu yang ikut mukulin sama ikut memperkaos ya. Apakah ini Linda yang asli guys? Ini pertanyaan kita ya, apakah ini Linda yang asli? Tapi kalau dari suaranya ya, suara kesurupannya Mbak-mbak ini, itu mirip dengan suara kesurupan yang lagi viral kemarin, yang kesurupan Vina di tubuh Linda itu ya, mirip ya suaranya ya. Kalau Let's Go sih ngerasa mirip ya. Tapi pertanyaan Let's Go, kok dia tahu jejak backpacker? dia nonton apa gitu? Maaf ya keluarga Vina ya itu. Tapi Let's Go agak sedikit curiga dengan kesurupan ini ya gitu. Kok tiba-tiba tahu jejak backpacker? Terus dia bilang, apa yang dibilang Mel-Mel di jejak backpacker itu tidak benar gitu. Kalau dari kesurupan ini, pendapat Let's Go sih kurang percaya. Pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi sih kurang percaya ya gitu. So tiba-tiba pingsan gitu. Tapi kalau ini Linda yang asli, ya kita udah dapat mukanya berarti guys. Ini Linda yang asli guys. Dan kalau ini Linda yang asli, ternyata dia masih bisa kesurupan Vina guys. Nah, ini kan kita harus cross check nih. Kalau dia kesurupan kayak gini, ini kesurupan asli apa kesurupan bohong-bohongan nih? Nah, DPO yang 2 orang si Andi sama si Dani itu ternyata nggak ada guys kata kepolisian ya. Katanya kepolisian dia bilang Andi sama Dani adalah nama sembarangan yang disebut sama pelaku gitu. Pelaku siapa yang nyebut nama Andi sama Dani nih yang ngomong sembarangan? Penjara 2 kali dia. Dan pengacaranya pun nggak terima dengan hal itu. Kok tiba-tiba DPO 3 orang tiba-tiba jadi 1 orang doang? Enak banget. Pak polisi bilang lagi 2 itu ternyata nggak ada, orangnya halu aja gitu. Itu adalah DPO bayangan apa gimana? Nah, yang kedua adalah ayahnya Eki ini kok nggak muncul-muncul gitu. Akhirnya kan ayahnya Eki ini dia berhasil dengan teman-temannya itu menangkap otak pelaku pembunuhan anaknya gitu loh. Kan harusnya dia keluar ya. Akhirnya saya berhasil membalaskan dendam anak saya 8 tahun.
akhirnya saya bener-bener dapat otak dan pelaku sebenarnya. Nah, apa kayak gitu kan dia kan Kapolsek ya. Tapi kok dia nggak muncul sampai saat ini, dan bahkan dia juga nggak bekerja sama dengan Hotman dan keluarga calon mantunya dulu ya, keluarganya Vina gitu. Dia bahkan nggak ada bekerja sama nih. Linda juga, nah Linda ini temennya Vina. Let's Go yakin Linda ini kurang lebih tahu dengan orang yang namanya Peggy ini gitu. Kalau memang Peggy ini adalah tersangka sebenarnya, dia harus ditemuin sama si Linda, karena Linda memang adalah kuncinya. Karena menurut kita nih dia tuh tahu banyak yang terjadi tentang kasus ini gitu. Dan harus jujur ya Linda ya, takutnya Linda udah nggak cinta lagi dengan si Eki atau Peggy, dia bohong-bohong juga nih. Nah, takutnya seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah dukung Let's Go dari Yesi gitu. Semoga masalah Vina bisa terselesaikan ya. Semoga ya cepet ini ya. Lalu dari Very Up Kari gitu. Nah, tiap hari saya nunggu banget nih update dan videonya dari kakak bro Let's Go. Semoga cepat terungkap dan selesai kasus ini ya. Semoga ya, kita doain sama-sama gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung dan donasi buat Let's Go. Kalau kalian mau dukung dan donasi buat Let's Go, klik link Saweria yang ada di bawah mulai dari Rp2.000 aja, atau dari super thanks YouTube dari komen sebelah kanan ya. Itu dia guys, kasih pendapat dan teori kalian, kenapa kalian percaya ini Peggy yang asli dengan bukti-bukti yang udah diberikan polisi, atau bagi ada yang sama dengan Let's Go yang masih belum percaya ini Peggy Perong yang asli dan Peggy Perong di luar sana itu masih ketawa-ketiwi nungguin polisi nggak nangkep gua nih gitu. Atau Peggy Perong yang asli udah go to hell, diem-diem disikat sama seseorang tertentu. Nah, bagi para tonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.